Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri saya Zakiatun Nafisa dengan NIM 30. Saya Indah Dijada Dorika dengan NIM 002. Saya Lili Berita dengan NIM 22. Saya Wirasuna Mejayanti dengan NIM 18. Abdul Muhayat, beliau adalah pengasuh Mahad Ulil Albab Semarang, lahir di Jepara, berusia 63 tahun, MI di Jepara, MTS sampai S1 di Kudus, S2 di Kanada, S3 di Jakarta, dan sekarang adalah dosen pasca sarjana UIN Wali Songo Semarang, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Itu bagaimana Islam memandang ilmu pengetahuan dalam konteks perkembangan modern saat ini? Islam itu agama yang sangat mendorong manusia untuk berpikir. Dan Islam itu agama yang orientasinya itu pada kemajuan peradaban. Nah, peradaban, satu peradaban itu tidak mungkin maju kalau tidak ada ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya ya Islam itu sangat mendorong seorang agar mereka itu memiliki ilmu. Karena Allah sendiri sudah menjanjikan kan, berfa'illah ladina amanu minkum dan ladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat ya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu dengan angkat atau derajat beberapa derajat, angkat beberapa derajat. Maka dalam Islam sendiri pelaku ini itu paling wajib karena mengabdi pada Allah tanpa ilmu tidak mungkin. Tidak mungkin kan ngawur terus ada ilmunya. Ilmu nanti outcome-nya adalah keadaan itu. Menurut Abah, sejauh mana ajaran Islam memberikan dorongan, panduan, maupun landasan bagi umat untuk terus menuntut ilmu dan mengikuti perkembangan sains, teknologi, dan keilmuan lainnya? Ya ini tadi sudah saya sebutkan bahwa orang Islam itu tidak statis, bahkan disuruh mencari ilmu menawati ilal-wahid, jadi lalai selama hidup. Artinya kan, jadi karena yang namanya hidup tanpa ilmu itu tidak mungkin. Ya akhirnya statis. Kita ini kan manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Untuk apa? Untuk memakmurkan dunia ini, kan? Untuk meramaikan dunia ini. Nah, meramaikan dunia atau membangun peradaban dunia itu tanpa itu tidak mungkin. Makanya kan Islam kemudian menganjurkan supaya orang itu mencari ilmu ilawah di bawah itu untuk apa? Yang untuk menjalankan misi khalifah kan kreativitas tidak akan ada kalau orang tidak punya ilmu. Karena dengan ilmu itu nanti kemudian mencukupi kebutuhan hidup dan lain sebagainya, semuanya itu harus ada caranya. Lah caranya ilmu. Banyak dibahas bahwa ilmu agama dan ilmu umum harus berjalan secara harmonis. Nah, menurut Abah bagaimana konsep integrasi kedua jenis ilmu tersebut dalam perspektif? Sebenarnya ilmu agama dan tidak agama itu bedanya apa? Jadi sebenarnya itu kan jadi dikotomi ilmu ono agama, ono semua agama itu sebenarnya bukan dalam ajaran Islam. Ya, orang itu kan apa sih menurut kamu ilmu agama apa? Spiritual. Ya, ya kita keyakinan itu. Keyakinan apa? Keyakinan itu kan keras, kepercayaan.
Nah kalau orang percaya dengan ilmu bahwa apa, nanti akan terjadi begini. Nah, jadi sebenarnya itu dikotomi itu bukan dari Islam. Dulunya kenapa terjadi pemisahan begitu? Itu karena kita ini kan bangsa atau orang Islam itu Muslim ya. Secara keseluruhan itu hampir apa pada abad ke 17, 18, 19, 20 itu kan orang-orang terjajah sampai 19 lah 20 sudah mulai agak merdeka tapi itu apa saja tantangan besar yang dihadapi umat Islam melakukan dan juga peluang apa saja yang dapat dimanfaatkan kaum muslim untuk berkontribusi dalam kemajuan global atau mengabaikan nilai Islam. kita di tantangannya itu sampai sekarang itu cara berpikir orang Islam ya kebanyakan masih dikotomi enggak aku mau kowe jerono itu tantangan. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita memandang satu peradaban itu seolah-olah bertentangan dengan agama, ya itu penting, karena semuanya penting. Itu tantangan dan itu mindset cara berpikir, cara berpikir. Akhirnya apa? Kan bisa juga kalau ini serius, ini kurang serius. Tantangan. Jadi tantangan dalam generasi mindsetnya ini harus jangan berkotak. Ilmu itu jangan berkotak-kotak. Ya. Jadi kalau kamu ingin berkontribusi pada Islam, ya kamu ahli dalam bidang Islam. Jadi itu jadikan untuk mencari ridho Allah. Itu tadi wawancara dari kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.